Metode dan teknik evaluasi lahan. Pada pertemuan ini kita akan membahas metode dan teknik dalam evaluasi sumber daya lahan. Evaluasi lahan pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menilai kesesuaian suatu lahan terhadap penggunaan tertentu. Evaluasi ini penting karena setiap jenis penggunaan lahan, baik untuk pertanian, permukiman, industri, maupun konservasi, memiliki persyaratan-persyaratan tertentu, biofisik dan lingkungan yang berbeda. Land evaluation structures atau struktur evaluasi lahan biasanya diawali dengan persyaratan-persyaratan dari penggunaan land use atau land use requirements, dan itu harus match sama dengan land quality-nya. Kemudian dari situ kita cari suitability-nya, kesesuaiannya, kemampuannya. Pendekatan evaluasi lahan secara sistematis mulai berkembang secara luas sejak diperkenalkan kerangka evaluasi lahan oleh Food and Agriculture Organization pada tahun 1976, FAO 1976. Kerangka ini menekankan bahwa evaluasi lahan itu harus dilakukan melalui proses membandingkan matching karakteristik lahan, land karakteristik dengan kebutuhan suatu penggunaan lahan tertentu. Dan ini disebut dengan proses matching tadi. Ketika suitability-nya, kecocokannya diperoleh, maka dia dapat digunakan dalam kerangka land use planning atau perencanaan pemanfaatan lahan itu sendiri. Nah, dalam kaitan dengan ini, proses matching itu sendiri ini mempunyai beberapa pentahapan atau teknis-teknis yang berbeda. Dalam prakteknya, evaluasi lahan tidak hanya melihat satu aspek saja, tetapi merupakan integrasi dari berbagai komponen lingkungan. Beberapa komponen utama yang umumnya dianalisis, antara lain misalnya sifat tanah, kondisi topografi, iklim, kemudian hidrologi, serta kondisi penggunaan lahan atau land use yang ada pada saat ini atau existing land use-nya. Nah, informasi ini kemudian diinterpretasikan untuk menilai apakah suatu lahan itu sangat sesuai, suitable, cukup sesuai, atau marginal, atau tidak sesuai sama sekali untuk suatu penggunaan tertentu. Nah, komponen utama dalam evaluasi lahan, seperti tadi kita sampaikan, ada sifat tanah, itu nanti ada tekstur, pH tanah, drainase tanah, itu sangat berperan. Kemudian juga ada kondisi topografi. Biasanya yang berperan adalah kemiringan lereng, arah hadap lereng, panjang lereng, ketinggian, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada aspek iklim. Iklim biasanya nanti yang dipertimbangkan adalah curah hujan, kemudian juga temperatur atau suhu. Komponen yang lainnya hidrologi, bagaimana sumbernya secara kuantitas dan kualitasnya, atau water quality-nya gimana, kualitas fisik, kualitas kemis, maupun kualitas biologisnya. Kemudian nanti juga di sisi lain ada land use atau penggunaan lahan, baik tutupan pada saat ini maupun penggunaan saat ini, existing land cover maupun existing land use-nya. Kemudian itu nanti digabungkan, dilakukan interpretasi dan analisis tertentu, kemudian didapatkan kelas-kelas kesesuaian lahan. Nah, proses interpretasi dan analisisnya tentu ada beberapa teknis. Secara umum terdapat beberapa metode utama yang digunakan dalam evaluasi lahan atau teknis-teknisnya. Yang pertama yang disebut metode pencocokan atau matching method. Nah, matching method ini merupakan pendekatan yang paling klasik, banyak digunakan dalam evaluasi lahan secara umum. Prinsipnya adalah membandingkan karakteristik lahan yang ada di suatu wilayah, karakternya, dengan persyaratan tumbuh atau persyaratan penggunaan lahan tertentu. Misalnya suatu tanaman tertentu membutuhkan tanah dengan kedalaman tanah tertentu, kemudian tekstur tertentu, kemudian kemiringan lerengnya harus relatif landai misalnya. Nah, jika kondisi lahan tersebut memenuhi persyaratan, maka lahan tersebut dinilai sesuai. Nah, melakukan matching antara land karakteristik dan land use requirement ini disebut dengan
matching method atau metode pencocokan. Di dalam metode pencocokan itu sendiri, seperti tadi disampaikan, ini adalah metode yang paling klasik yang ada pertama kali. Metode ini memang terlihat sangat sederhana, tetapi sebetulnya ini yang paling basic membantu kita memberikan pemahaman tentang evaluasi lahan itu sendiri. Metode matching ini memang tidak membutuhkan teknologi, misalnya teknologi AI, teknologi machine learning, atau teknologi yang lainnya. Dan ini pendekatannya masih sangat klasik sekali, menentukan nanti suitable, most suitable, tidak suitable, dan lain sebagainya. Nah, di dalam metode matching atau metode pencocokan ini tentu saja skala juga menjadi penting. Pada skala berapa kita akan mempertimbangkannya. Itu satu. Selain metode matching, kemudian berkembang metode yang kedua adalah parametrik. Metode parametrik atau parametric method. Dalam metode ini disampaikan bahwa berbagai karakteristik lahan tadi, karakteristik yang ada pada suatu lahan, itu diberikan nilai dulu atau skor tertentu. Nah, skor teksturnya berapa, skor kemiringan lerengnya berapa, skor keberadaan sumber airnya berapa, dan sebagainya, berdasarkan tingkat kesesuaiannya. Nah, kemudian scoring yang sudah dilakukan ini dari berbagai parameter tadi digabungkan, sama-sama digabungkan untuk menghasilkan yang disebut indeks kesesuaian lahan. Nah, pendekatan parametrik ini sering digunakan ketika peneliti ingin menghasilkan evaluasi yang lebih kuantitatif atau lebih terukur. Kalau matching tadi lebih kualitatif, ini lebih kuantitatif, lebih terukur, lebih bisa dilihat secara rigid. Nah, metode parametrik atau parametric method ini biasanya mempertimbangkan berbagai karakteristik lahannya dengan suatu skor tertentu. Skornya bisa di-weighted, bobotnya berbeda-beda tergantung peran dari setiap karakteristik lahannya. Misalnya faktor tanah mempunyai peran yang lebih signifikan dibandingkan faktor kemiringan lereng atau dibandingkan dengan faktor-faktor iklim. Maka boleh saja nilainya dibuat lebih besar. Asal argumentasi yang kita gunakan jelas, referensinya jelas, kemudian kuat, boleh kita merubah namanya. Misalnya di sini itu ada soil faktornya 85, slope faktornya 75, climate faktornya 65. Kemudian dari situ di-score, setelah di-score masing-masing, di-weighting tadi, kemudian juga di-indexing. Nah, dari situ mungkin nanti kemudian kita bisa menghasilkan suitability index. Berupa wujudnya nanti ya skor dan perhitungan angka. Kemudian selain parametrik dan matching, berkembang metode yang berikutnya yang lebih modern, yang lebih advance, yang disebut dengan multi criteria method atau evaluasi multi kriteria. Nah, metode multi kriteria ini berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas penggunaan dan pemanfaatan lahan dan juga kompleksitas kebutuhan untuk mempertimbangkan banyak faktor sekaligus. Kalau matching dan parametrik itu kemungkinan dengan banyak faktor tidak bisa mengakomodir. Nah, dalam metode ini, berbagai faktor biofisik maupun sosial ekonomi sekalipun, itu dapat dianalisis secara bersama-sama, komprehensif, untuk menentukan kesesuaian lahannya. Untuk itu, pendekatan ini sering digunakan dalam berbagai studi perencanaan wilayah, pengelolaan lingkungan, maupun dalam berbagai analisis kebijakan pembangunan, karena banyak faktor bisa dipertimbangkan, maka disebut multi kriteria. Nah, di dalam multi kriteria metode ini misalnya kita mempertimbangkan faktor soil, tanah, depth, kedalamannya, kemudian juga rainfall, hujannya, kemudian slope, lerengnya. Slope aja nanti bisa dibagi kemiringannya, panjang lerengnya, arah hadap lerengnya terhadap matahari misalnya. Kemudian juga distance, slope distance-nya misalnya. Berbagai karakter ini mungkin mempunyai kontribusi yang berbeda, maka ada weighting, ada di weighting, diberikan bobot. Nah, kemudian setelah diberikan bobot, dilakukan overlay. Karena analisisnya di sini overlay, maka asumsinya ini menggunakan data-data geospasial, jadi tanahnya dalam bentuk spasial, kedalamannya juga didistribusikan spasial, rainfall-nya juga dibuat spasial, dan lain sebagainya. Kemudian nanti baru di overlay bersama-sama
menghasilkan yang disebut suitability map. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi geospasial yang semakin modern, maka metode evaluasi lahan juga semakin berkembang dengan memanfaatkan sistem informasi geografis dan juga data-data dari penginderaan jauh maupun remote sensing. Dengan bantuan teknologi tersebut, berbagai analisis kesesuaian lahan itu dapat dilakukan secara spasial. Even dengan ketiga pendekatan yang berbeda tadi, misalnya matching, parametrik maupun multikriteria, bisa semuanya dilakukan dengan bantuan GIS karena datanya data spasial semua. Nah, sehingga kita dapat melihat distribusi, ingat ya, distribusi kesesuaian lahan secara lebih jelas dalam bentuk peta. Nah, tentu kita juga harus mempertimbangkan skala peta in, skala peta out-nya berapa. Minimal harus sama atau in-nya lebih detail, out-nya lebih kecil skalanya boleh, tapi kalau masuknya skala kecil, keluarnya skala detail, ya itu pertanyaan. Nah, evaluasi lahan berbasis geospasial ini menggunakan data penginderaan jauh di satu sisi, sistem informasi geografis di sisi lain. Di penginderaan jauh kita ketahui ada pemanfaatan citra satelitnya. Hal ini misalnya digunakan untuk identifikasi vegetasinya, tutupan lahannya, itu lebih convenience, lebih nyaman, lebih enak, lebih cepat, datanya juga lebih akurat. Nanti di sistem informasi geografisnya membantu untuk operasional analisisnya sama tampilan distribusinya. Nah, kemudian dia lakukan analisis datanya, nanti menghasilkan distribusi kesesuaian. Seperti pada gambar di atas, itu adalah skematik, dan juga bagaimana distribusi itu ditampilkan dalam bentuk peta. Misalnya di peta yang di sebelah ini kan peta suitability land. Ini highly suitable, marginal suitable, moderately suitable, kemudian permanently not suitable misalnya. Atau contoh lain di peta yang sekarang tampil, itu bagaimana kita bisa melakukan peta penyajian distribusi secara spasial dari hasil land suitability atau kesesuaian lahan. Bisa ditampilkan, kemudian juga bisa ditampilkan dalam bentuk zonasi dari land suitability berdasarkan indeks. Misalnya tadi kita secara kuantitatif, maka hasilnya bukan poligon kelas ID, tapi misalnya atau domain ID, tapi ini numerik, kan, indexing, jadi masih angka 50, sekian sampai 68, sekian adalah S2, kemudian 58, sekian sampai 72, sekian adalah S1 dan sebagainya. Di adanya hasilnya dalam bentuk angka atau indeks, karena tadi kita ada unsur-unsur parametrik metode tadi. Nah, selain itu, penggunaan data penginderaan jauh memungkinkan kita juga untuk memperoleh informasi tentang tutupan lahan, tentang kondisi vegetasi, tentang dinamika dan penggunaan lahan, serta perubahan lingkungan yang terjadi. Itu dapat diketahui lebih cepat, lebih akurat, dan cakupannya yang lebih luas juga. Nah, hal ini sangat penting terutama dalam konteks perencanaan wilayah dan pengelolaan sumber daya di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Karena seperti kita ketahui, kalau semakin luas kita memerlukan tidak bisa menggunakan survei teristris atau survei langsung, tetapi kita membutuhkan bantuan teknologi geospasial yang dalam hal ini adalah remote sensing, baik dengan satelit maupun airborne remote sensing, IFSAR, LIDAR, dan lain sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan secara bersama-sama dalam konteks ini. Namun juga perlu dipahami bahwa evaluasi bukan hanya sekedar proses teknis, ya. Ini bukan hanya proses teknis maupun analisis data biofisik semata. Evaluasi lahan itu juga harus mempertimbangkan konteks sosial ekonomi dan kebijakan. Konteks sosial ekonomi dan kebijakan yang mempengaruhi penggunaan lahan tertentu. Oleh karena itu, dalam prakteknya evaluasi lahan seringkali menjadi bagian dari proses yang lebih luas, yaitu proses perencanaan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Ada pentahapan cascading perencanaan bangunan itu baiknya memang harus ada land suitability atau land evaluation atau land resources evaluation-nya. Nah, evaluasi lahan untuk perencanaan berkelanjutan seperti pada gambar itu harus ada aspek sosial, aspek ekonomi, dan juga aspek kebijakannya. Aspek sosial bisa mencakup komunitas, partisipasi publik, aspek ekonomi bisa
keekonomian, produktivitas lahan, kebijakan bisa terkait aturan, terkait dengan tata ruang, dan lain sebagainya, yaitu kemudian di-merge sebagai perencanaan penggunaan lahan. Dengan demikian, memahami berbagai metode dan teknik evaluasi lahan tersebut, kita dapat melihat bahwa evaluasi lahan bukan hanya bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik suatu wilayah semata, kondisi fisik karakteristik lahan, tetapi juga sejatinya evaluasi lahan itu untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih rasional, pengambilan keputusan yang lebih scientific based, pengambilan keputusan yang lebih mempertimbangkan banyak aspek, banyak kriteria, terutama dalam pemanfaatan sumber daya lahan dan lingkungan yang sesuai dengan karakteristiknya. Namun demikian bukan berarti misalnya lahan-lahan yang marginal, yang tidak bisa digunakan atau non suitable tidak bisa digunakan. Nanti juga ada intervensi, ada rekayasa, ada pendekatan engineering yang bisa digunakan untuk mempengaruhi karakteristik lahan atau kualitas lahan sehingga meskipun non suitable dapat dimanfaatkan. Tapi intinya evaluasi lahan itu untuk menggapai daerah-daerah yang mempunyai karakteristik seperti apa yang kita sesuaikan dengan pemanfaatannya sesuai dengan karakteristik.